Rian. Selanjutnya adalah penjelasan prototipe yang akan dijelaskan oleh Kalvina. Kepada Kalvina dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait eh, prototipe dan UI dari aplikasi PauMats. Baik, ini ada halaman awal saat pertama kali kita membuka aplikasi. Kemudian selanjutnya ini ada tampilan tampilan terkait fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Ini bisa di skip ataupun dilanjutkan. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya adalah ucapan selamat datang dan di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama itu ada get started, di mana kita harus sign up terlebih dahulu dan apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Di sini kita coba untuk get started dulu. Pertama, kita harus mengisi eh, data-data yang dibutuhkan, yaitu ada first name, last name, username, email address, dan password. Setelah mengisi, kita bisa langsung sign up. Maka akan ada ucapan di mana ucapan ini menandakan bahwa kita sudah login di akun Paumats itu sendiri. Maka kita akan login lagi. Nah, ini adalah tampilan awal home screen dari aplikasi Pomats. Di mana di sini ada foto profil dari pengguna, namanya, tempat di mana dia tinggal, dan juga ada icon notifikasi. Kemudian di sini ada section My Pets, di mana isinya itu adalah hewan-hewan peliharaan yang dimiliki oleh si pengguna. Selanjutnya ada pet status, di mana pet status ini menggambarkan keadaan dari hewan peliharaan tersebut. Selanjutnya di sini juga ada service-service yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kemudian ada plan yang plan kedepannya yang akan dilaksanakan oleh pengguna untuk hewan peliharaannya. Kemudian di sini juga ada rekomendasi pet care seperti rumah sakit, pet store, pet shop, dan lain-lainnya. Oke, pertama kita coba add pet terlebih dahulu. Kita menekan button add pet. Kita coba lihat notifikasinya dulu. Nah, di sini tuh ada beberapa notifikasi yang sudah pernah tampil, yang sudah ada sebelumnya dan juga notifikasi untuk hari ini. Nah, kita kembali. Di sini ada kita akan menambahkan hewan peliharaan baru, kita add. Lalu kita mengisi data-data yang diperlukan seperti foto, namanya, tahun lahirnya, serta jenis ras hewan peliharaan tersebut, gender, umur, lalu warnanya, berat dan tinggi badan, serta sedikit resume atau hal yang berhubungan dengan hewan tersebut. Lalu kita add, maka akan tertambah hewan peliharaan baru di sini. Selanjutnya itu ada servisnya. Pertama kita ke daycare. Nah, di daycare ini kita punya beberapa pilihan daycare. Eh, untuk membookingnya itu kita tekan button book a visit. Lalu kita mengisi tanggal, berapa lama akan stay, dan juga tanggal kita check-in. Di sini sudah terisi, maka langsung kita book saja. Nah, di sini kita akan membayar eh, terlebih dahulu. Lalu kita bayar, dan kita akan kembali ke halaman awal tanda pembayaran kita selesai. Selanjutnya itu ada dokter hewannya. Nah, di sini dokternya itu adalah dokter sesuai dengan tempat kita berada.
Dan di sini juga disediakan tombol untuk mencari dokter-dokter yang mungkin sudah diketahui sebelumnya. Di sini ada servis yang ditawarkan oleh dokter hewan tersebut. Yang pertama itu ada untuk vaksinasi, lalu ada untuk operasi, kemudian ada untuk perilaku hewan, eh, dan yang terakhir itu ada kesehatan gigi dan mulut hewan. Lalu di sini ada rekomendasi spesialis terbaik terdekat di bidangnya. Nah, kita coba untuk ngebook eh, Dokter Maria. Nah, di sini ketika kita tekan, maka akan ditampilkan detail dari Dokter Maria, di mana di sini tuh ada namanya serta spesialisasinya, kemudian ada experience dia kerja, kemudian ada harga yang ditawarkan untuk Dokter Maria, dan juga ada lokasi di mana Dokter Maria itu berada dan jaraknya dari kita. Kemudian di sini ada about, di mana about ini berisikan tentang pengenalan secara umum eh, tentang Dokter Maria sendiri. Nah, lalu di sini ada available days, di mana itu adalah hari-hari yang Dokter Maria bisa melakukan pengobatan. Dan apabila kita memilih sebuah hari, maka akan ada available time-nya. Nah, sekarang kita coba book dulu. Maka di sini kita bisa langsung bayar. Untuk poin selanjutnya itu pembayarannya sudah berhasil, maka dia akan kembali ke home. Dan itu ada menu grooming. Nah, untuk grooming sendiri itu ada 6 hal yang ditawarkan. Yang pertama itu ada bath and drying, kemudian ada hair trimming, lalu juga ada nail trimming, ear cleaning, teeth brushing, dan flea treatment atau pembersihan kutu. Kita coba untuk memesan yang bathing and drying. Nah, di sini di sini tuh gambarnya sudah disesuaikan dengan hewan peliharaan kita. Kemudian kita isi dulu. Di sini kita pilih female, kemudian kita okekan. Selanjutnya kita isi yang lain, kemudian kita ngisi yang di bagian tanggalnya. Dan itu ada beratnya, kemudian up service apa yang dibutuhkan. Di sini kita bisa milih service apa yang kita inginkan. Dan kita coba okekan. Nah, selanjutnya itu karena grooming di sini itu bersifat kit- mereka yang akan pergi ke rumah kita, maka kita bisa milih staff yang kita inginkan datang. Nah, di sini contohnya ada 3 pilihan staff, ada Taylor Swift, ada Black, dan ada Harry Potter. Nah, kita coba memilih Harry Potter. Oke, selanjutnya kita reservation. Dan reservationnya berhasil. Nah, untuk pembayaran sendiri itu karena dia grooming di rumah, maka pembayarannya itu dilakukan lewat secara cash saja. Nah, untuk plans, nanti plans ini akan berada di bagian profile plans-nya. Sudah itu ada tracking. Nah, tracking ini digunakan untuk nge-track di mana hewan kita saat ini. Nah, tracking ini itu bisa diketahui karena hewan peliharaan kita itu menggunakan pet collar yang sudah terhubung dengan aplikasi kita. Nah, contoh seperti ini di mana di sini adalah kita berada dan di sini adalah hewan peliharaan kita. Selanjutnya itu adalah pet care nearby you. Nah, ini tuh adalah rekomendasi-rekomendasi pet care yang terdekat dari kita. Di sini ada beberapa. Nah, nanti saat kita menekan button view location, maka dia akan melihatkan locationnya di mana pet care itu berada. Nah, itu kita ke network. Nah, network di sini itu ada dua, yaitu yang pertama dengan komunitas, dan kedua itu adalah medical records. Nah, komunitas ini berisi semua pengguna aplikasi ini dapat melakukan chatting satu sama lain, bisa mengirimkan foto. Nah, seperti contohnya di sini, bisa mengirimkan foto hewan peliharaannya dan juga teks. Dan kita semua bisa meresponnya. Nah, selanjutnya itu ada medical records. Nah, medical records ini adalah records dari
percakapan kita dengan dokter-dokter hewan yang sudah pernah kita konsultasi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada store. Nah, untuk store sendiri itu di sini ada uh, search button di mana kita bisa mencari uh, keperluan kita, item yang kita butuhkan. Namun secara general ini sudah dipisahkan di mana yang pertama itu ada food and drugs, ada makanan dan obat-obatan, kemudian ada food items, lalu ada aksesoris dan IoT device. Nah, khusus untuk food and drugs, sini itu ada cek retail store, di mana kita bisa ngecek retail store kayak pet shop itu terdekatnya di mana. Nah, contohnya di sini. Di sini ada Kiehl's Pet Foods, dan itu tuh adalah 700 meter jauhnya. Di sini ada rekomendasi makanannya. Terus ini juga ada beberapa top selling dari bagian food and drugs. Kemudian bagian food item. Di sini itu adalah produk-produk keperluan untuk hewan peliharaan. Kemudian ada aksesoris. Di sini adalah beberapa barang yang dibutuhkan untuk hewan peliharaan, baik itu aksesoris maupun keperluan-keperluan umum lainnya. Dan yang terakhir itu adalah IoT device, di mana IoT device ini adalah device-device yang bisa disambungkan ke aplikasi ini secara langsung. Nah, untuk belanjanya itu kita bisa milih, contohnya ini, lalu kita bisa add to charts. Kemudian ketika kita melihat charts-nya, akan ada seperti ini dan kita bisa langsung check out. Dan check out tadi itu akan langsung ada di bagian order. Dan itu sini tuh ada manage device di mana page ini tuh digunakan untuk memanage device-device yang tersambung dengan aplikasi ini. Di sini ada beberapa device yang ditawarkan oleh aplikasi itu sendiri. Namun kita juga melihat device sudah terkoneksi dengan aplikasi ini. Nah, seperti contohnya di sini tuh ada dua, yaitu ada smart collar-nya dan ada pet cup feeder. Nah, untuk smart collar-nya, kalau kita tekan, maka bisa menampilkan informasi seperti ini terkait koneksinya itu, ada baterainya dan juga status kesehatan hewan itu sendiri. Selanjutnya itu ada pet care feeder, di mana pet care feeder ini adalah food dispenser, di mana kita bisa ngelihat kuantitasnya, kemudian kapan kita terakhir refill, dan ini tuh adalah jadwal kapan akan refill selanjutnya. Selanjutnya itu ada profile. Yang pertama itu di sini ada review, itu merupakan review dari aplikasi secara umum. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan reviewnya. Selanjutnya itu ada my orders. Ada pilihan ini di mana kita bisa melihat order di mana orderan kita berada. Selanjutnya itu ada pilihan my address. Ini ada address kita dan kita bisa menambahkan address baru. Selanjutnya itu ada hewan peliharaan. Nah, di situ ada detail dari hewan peliharaan kita seperti ada namanya, lalu ada breed name-nya, lalu ada informasi umum, lalu ada di sini ada menu pet health, lalu di sini ada plannya kayak apa aja yang dibutuhkan oleh hewan peliharaan tersebut dan di sini dia juga ada statusnya. Nah, untuk pet health itu di sini berisi ada dua, itu ada wellness dan ada medical records-nya. Di mana wellness ini berisikan jadwal vaksinasi, alerginya, serta kita bisa
appointments schedule baru. Dan kemudian untuk medical records-nya itu adalah yang sudah dilakukan sebelumnya, kayak ada past vaccination dan juga ada past treatment. Hanya itu untuk bagian profile. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Sekian untuk penjelasan dari prototipe itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya penjelasan prototipe tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kali ini. Sebelumnya terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.